Tidak terkenal di bumi, tapi viral di langit. Inilah sosok pejuang langit dari Magelang, Gufron. Hati yang terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendedikasikan hidupnya untuk kemakmuran masjid hingga memuliakan tamu merupakan amalan jalur langit dari Gufron. Allah balas dengan cara yang indah, dikaruniai anak soleh-soleha. Masjidnya ramai kegiatan, dan Allah angkat kakinya ke tanah suci, umroh gratis 2 kali berturut-turut. Allahu Akbar. Pejuang langit, dalam hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah 17 tahun mengabdikan dirinya untuk masjid. Namanya Mas Gufron. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Gufron? Sehat, alhamdulillah Mas Ano. Sudah tak tunggu dari tadi. Masya Allah. Dari rumah sederhana Gufron, saya langsung menuju ke lokasi masjid. Kalau kata Gufron, menuju ke rumah utamanya. 17 tahun itu bisa mengabdi ke satu masjid loh. Itu awal mulanya Mas Gufron kok bisa ada di Masjid Al-Amin ini, Mas? Pertama kali bisa datang Masjid Al-Amin karena tugasan dari pondok mengabdian untuk mengamalkan ilmunya harus mengabdi di Masjid Al-Amin sejak. Seperti itu tahun 2008 mulai kenal Masjid Al-Amin. Ketentuannya harusnya berapa tahun? Harusnya 1 tahun saja. Apa yang membuat Mas Gufron itu mau tetap tinggal di sini ngurusin masjid? Karena sabda Rasulullah, Oke. siapa yang seseorang hatinya terpaut dengan masjid, nanti di akhirat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang langit, 17 tahun Gufron setia mengabdi di rumah Allah. Bukan waktu yang sebentar, sampai hatinya lengket dengan masjid. Tidak ada niat pindah, padahal banyak tawaran kerjaan lain yang lebih besar gajinya. Tapi Gufron pilih stay karena yang dia kejar bukan cuma dunia, tapi berkah hidup dan tabungan amal buat akhirat. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dulunya masjid ini cuma buka saat waktu sholat, habis itu langsung dikunci. Sekarang Gufron jadi salah satu inisiator utama untuk buka masjid 24 jam, Masya Allah. Berkat tekad Gufron dan para pengurus lain, alhamdulillah impian membuka masjid untuk umat selama 24 jam akhirnya terwujud. Konsepnya terbuka? Terbuka, siapa saja boleh masuk, silakan. Apa sih Mas yang mendasari hal itu? Keresahan pada saat itu, saya ketika menjadi musafir atau ketika berangkat pergi kemana, ketika di perjalanan mau datang untuk sholat itu aja kesulitan. Makanya ketika saya dipasrai untuk masjid ini, ngelola masjid ini, saya jangan sampai menggitukan seperti itu musafir ketika yang datang. Katanya disediakan bantal. Betul. Terus itu apa? Minuman? Soft drink, Soft ready, drink. iya. Kopi. Teh, kita sediakan ready 24 jam. Masya Allah pejuang langit, masjid yang dijaga Gufron kini jadi tempat singgah bagi banyak hamba Allah. Buka 24 jam, penuh kegiatan amal. Ada layanan menginap untuk musafir, makan minum gratis, sampai edukasi masjid untuk anak-anak. Semuanya dilakukan untuk memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertama, masjid itu adalah Baitullah. Baik. Masjid itu rumah Allah. Siapapun yang datang ke masjid, siapapun yang ingin ke masjid, semuanya adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus fasilitasi tamu Allah tersebut. Kita harus muliakan tamu Allah tersebut. Siapapun yang memuliakan tamu Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang-orang yang mengurusi masjid. Apa yang berubah? Apa yang terasa di dalam kehidupan Mas Gufron dan keluarga? Seluruh kebutuhan yang kita minta maupun tidak kita minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang langit, bagi Gufron mengurus masjid bukanlah profesi biasa, karena pekerjaan utamanya melayani tamu Allah, sehingga siapapun yang datang merasa senang, tenang, dan nyaman.
Jika tidak membuat nyaman tamu Allah, besar resikonya. Guru saya pernah mengingatkan dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak berbuat aniaya karena menjadi penyebab orang tidak ingin datang ke masjid. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Semua ini ternyata membawa keberkahan jalur langit bagi Gufron, karena Allah menjaga dan menjemputnya untuk hadir ke Baitullah. Allahu Akbar. Kami pernah berdoa minta pada Allah SWT. Ya Allah, saya habiskan waktu saya untuk mengurus masjid-Mu. Saya pengen berdoa, ya Allah, saya pengen ke Tanah Suci. Saya niatkan nabung 100.000 hari itu. Besoknya langsung dijawab oleh Allah SWT, dihubungi salah satu jamaah, besok kamu berangkat untuk ke Tanah Suci. Untuk berangkat umrah. Itu yang betul-betul berkesan bagi saya dan keluarga. Pejuang langit di tengah hidupnya yang sederhana dan doanya untuk beribadah di Tanah Suci, Gufron mendapatkan umroh gratis pada tahun 2023 dan 2024. Allah Azza wa Jalla membalas keikhlasan beliau, menjawab doanya dengan segera. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, janji Sang Pencipta bahwa Allah akan menolong urusan hambanya apabila orang itu menolong dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Memang di luar kuasa manusia ya. Tidak bisa dihitung secara nalar, tidak bisa ketemu. Gimana dengan seperti itu? Kalau Allah yang manggil, Allah pasti akan mampukan seperti itu. Iya. Nah, selain itu nih, keberkahan apa lagi yang didapatkan Mas Gufron? Kami satu istri, kemudian diberi amanah 5 orang anak, dan insya Allah ini baru tambah amanat lagi, baru hamil 5 bulan. Alhamdulillah. Anak yang pertama mondok di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Grabat, yang nomor 1, kemudian yang 2 masih SD, yang nomor 4 TK, dan nomor 5 masih belum sekolah, baru umur 3 tahun. Masalah ya, kayaknya ada musafir yang baru datang mau untuk sholat asar ini, kita samperin dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kayaknya perjalanan jauh nih, dari mana? Ya, saya dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Mau numpang sholat di sini? Iya. Oke, silakan. Alhamdulillah, Berwudu, kemudian bisa sholat, bisa istirahat, ada soft drink kita sediakan. Oh, iya. Istirahat untuk bisa melanjutkan perjalanan Ya, kembali. terima kasih Pak, terima kasih. Wah, jauh sekali. Ya. Ini Mas Yasin, ini Masya kopinya, Allah, Pak. silakan. Terima kasih Pak, jadi Silakan kerepotin diminum. Pak. Enggak, ini Masya Allah. fasilitas harus. Aduh, alhamdulillah Pak, jadi gak enak Pak. Oh, enggak masalah. Nah, itu nanti seleksinya gimana tuh? Kan nanti tiba-tiba ada yang benar-benar musafir, mana tahu ada orang yang cuman mau ngambil kesempatan aja kayak gitu. Yang pertama kita berikan husnudon dulu. Ya. Semuanya yang datang ke sini tamu Allah. Baik. Yang semuanya ke sini adalah tamu Allah, kita muliakan. Kemudian ketika yang kedua, kita seleksi dulu betul-betul dia membutuhkan atau sekedar modus saja untuk ke sini memanfaatkan fasilitas alam. Pejuang langit, guru saya juga pernah bilang, orang yang rajin memakmurkan masjid kayak Gufron punya kedudukan mulia di hadapan Allah. Mereka itu orang-orang yang dicintai olehnya. Sampai-sampai Allah tahan azabnya untuk satu kaum karena ada mereka di dalamnya. Seperti firman-Nya dalam hadis qudsi, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud akan menurunkan siksaan kepada penduduk bumi suatu kaum. Tetapi ketika aku melihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku, masjid, saling mengasihi sesamanya karena aku selalu melakukan istighfar memohon ampunan kepadaku di waktu sahur, maka aku palingkan siksaan itu dari mereka. Pejuang langit, dari kisah Mas Gufron ini kita belajar, kalau kita memprioritaskan Allah,
Allah itu tidak akan lupa juga untuk memprioritaskan kita. Nah, harta boleh sederhana, tapi hati yang kaya bisa mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.